Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada pada petunjuknya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di hari pembalasan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas sebuah perkara yang sangat penting yang akan menentukan sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Jadi mohon simak baik-baik. Semoga Allah melimpahkan kemudahan dalam menangkap setiap ilmu yang Ia berikan. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan kita kali ini adalah tentang bagaimana tata cara mandi besar atau mandi junub yang benar menurut ilmu fikih. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengulang lagi pembahasan bab toharoh atau bersuci, agar penjelasan kali ini lebih mudah difahami dan bersambung hingga mudah diterima oleh pemahaman kita. Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Hal ini merupakan suatu yang sangat penting karena menyangkut sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Toharoh bukan hanya sekedar membersihkan badan. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara hadas dan najis. Umat Islam diwajibkan untuk mensucikan diri dari dua hal ini, hadas dan najis, sebelum melakukan ibadah. Perbedaan antara bersuci dari hadas dan najis adalah sebagai berikut. Bersuci dari najis merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuh, pakaian, ataupun suatu tempat. Sedangkan bersuci dari hadas adalah mensucikan diri dari perkara yang tak nampak atau perkara yang membuat hukum, sholat, atau ibadah seseorang menjadi tidak sah. Perkara apa yang tak terlihat itu? Contohnya, buang angin atau kentut, hilang akal atau tidur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan lain sebagainya. Hadas dan najis sendiri dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tingkat berat atau tidaknya hadas dan najis itu. Pembagian najis. Najis ada najis ringan, najis sedang, dan juga najis berat. Najis ringan atau yang disebut najis mukhaffafah, solusinya cukup dengan memercikkan air ke area yang terkena najis. Benda najis yang masuk najis ringan adalah air kencing bayi yang belum konsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian najis sedang atau najis mutawasitoh, solusinya mesti dibasuh dengan air yang mengalir. Salah satu benda najis yang masuk kategori najis sedang adalah air kencing manusia yang sudah mengkonsumsi makanan lain selain air susu ibunya, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang masuk kategori najis adalah najis berat atau najis mughalladhah. Najis ini cara pembersihnya cukup sulit. Solusinya mesti disiram dengan air mengalir 7 kali berturut-turut. Salah satunya dengan debu. Yang termasuk dari kategori najis ini adalah air liur anjing, kemudian babi,
Jika kita tersentuh kulit babi ataupun anjing, maka itu tergolong najis berat atau najis mughalladhah, yang solusinya mesti disiram 7 kali air yang mengalir berturut-turut, salah satunya dengan debu. Nah, jadi debu ini tidak tercampur dengan air. Debu ini debu murni ya. Jadi bukan tercampur dengan air. Nah, itulah beberapa macam dari najis. Sedangkan macam-macam hadas ada 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil solusinya cukup dengan berwudu. Perkara yang mengharuskan umat manusia untuk berwudu antara lain keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubul, yakni buang air kecil ataupun kencing, dan buang air besar ataupun berak. Hilang akal atau tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kemaluan dan lain sebagainya. Sedangkan hadas besar solusinya harus dengan mandi besar. Beberapa penyebab yang memaksa kita mandi besar antara lain: yang pertama, jima atau berhubungan suami istri, kemudian mimpi basah dan menstruasi, melahirkan, nifas, dan kemudian meninggal dunia. Dalam penjelasan kali ini kita akan fokus tentang tata cara bagaimana melakukan mandi besar yang benar sesuai syariat Islam, agar sholat dan ibadah yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat sahnya suatu amalan atau ibadah adalah bila mana seseorang telah menyempurnakan rukun ibadah tersebut. Jika satu saja rukun tertinggal, maka amalan atau ibadah tersebut menjadi tidak sah. Rukun mandi junub yang perlu kita sempurnakan hanya ada 2 macam. Yang pertama, niat, dan yang kedua, mengguyur seluruh badan dengan air suci. Jika kedua rukun ini telah kita lakukan semuanya, maka mandi besar yang kita lakukan sudah dinyatakan sah. Nah, sekarang bagaimana tata cara melakukan rukun ini? Yang pertama, niat. Rukun pertama, niat adalah dengan mengucapkan lafaz niatnya. Berikut lafaz niat dari mandi besar. Nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari fadlillahi ta'ala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat ini harus diucapkan bersamaan dengan saat kita pertama kali menyiramkan air ke tubuh kita. Nah, niat ini jika kita lakukan dengan cara yang tepat, maka rukun yang pertama ini dianggap sah. Kemudian rukun yang kedua, mengguyur seluruh badan. Nah, seperti apa caranya? Mandi junub atau mandi wajib juga disebut mandi besar. Artinya, saat kita mandi junub, seluruh badan harus basah total terkena air suci, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Air harus bisa mengalir membasahi permukaan kulit. Begitu juga seluruh rambut dan bulu mesti basah terkena air. Jadi, jika ada suatu hal yang menempel pada kulit seperti tato, cat, dan lain sebagainya, mesti dihilangkan terlebih dahulu. Itulah kedua rukun yang mesti dilakukan bagi Anda yang sedang mandi junub. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita mandi junub dengan menggunakan sampo dan sabun? Apakah sah mandinya? Mandi junub dilakukan dengan air mutlak, artinya air yang suci lagi mensucikan. Maksudnya bagaimana? Baiklah, simak baik-baik beberapa jenis air dalam Islam. Pertama, air suci dan mensucikan atau air mutlak adalah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang tergolong air mutlak antara lain air hujan, air laut, mata air, salju atau es, dan embun. Kedua, ada air mutanajis, adalah air mutlak atau air suci yang kemasukan najis. Jenis air ini terbagi 2 macam. Yang pertama, air yang sedikit, sebab jumlahnya kurang dari 2 kolah. Yang kedua,
air berubah sifatnya, seperti rasa, warna, ataupun baunya. Kemudian jenis air yang ketiga ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena panas atau sengaja dipanaskan dengan sebab kena panas matahari dan berada di dalam bejana yang terbuat dari logam selain emas atau perak. Air ini kemudian memunculkan sebuah bau yang tidak sedap, sehingga menjadi makruh digunakan untuk membasuh tubuh. Jenis air yang keempat adalah air suci tapi tidak mensucikan. Zat air itu sendiri suci. Jika kena pakaian ataupun badan, tidak dihukumi najis, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tak bisa dipakai wudhu, dan tak bisa dipakai untuk mandi. Contoh, air minum atau teh, kopi. Air-air tersebut suci. Jika kena baju kita, tidak najis. Hanya saja, itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jenis air suci tidak mensucikan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada air musta'mal, dan yang kedua ada air mutaghayyir. Jenis air musta'mal ilustrasinya seperti ini. Jika kita berwudu di bak mandi yang kecil ya, selama air tersebut masih dalam batas volume yakni 2 kula, maka air tersebut tetap suci. Tapi jika kita setelah berwudu ternyata volume air tersebut sisanya tidak sampai dengan batas sucinya yakni 2 kula, maka air tersebut tetap suci. Hanya saja tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci atau berwudu. Inilah yang dinamakan air musta'mal. Sedangkan air mutaghayyir adalah air suci yang mengalami perubahan salah satu sifatnya karena tercampur barang suci yang lain. Misalnya air teh tadi, air susu, air kopi. Zatnya dari air mutlak, air suci. Tapi karena tercampur dengan zat lain yang suci, bubuk kopi ataupun teh, bubuk susu, warnanya jadi berubah, rasanya pun berubah. Namun tetap suci, hanya saja tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, jadi jawaban kita atas pertanyaan, apakah boleh menggunakan sampo untuk mandi junub? Sampo dan sabun merupakan benda suci yang apabila tercampur dengan air mutlak akan merubah warna serta bau dari air tersebut. Tentunya ini akan menjadikan mandi junub kita tidak sah. Penggunaan sampo dan sabun bisa dilakukan setelah kita melakukan ritual mandi besar dengan air mutlak. Jadi di awal setelah kita melakukan niat rukun yang pertama, lalu kemudian kita melakukan rukun yang kedua yakni mengguyur air ke seluruh badan. Air yang digunakan untuk mengguyur pertama kali sampai badan kita basah ini adalah menggunakan air mutlak atau air suci yang mensucikan, bukan langsung memakai sampo. Jadi setelah seluruh badan ini basah karena air mutlak, kita diperbolehkan untuk kemudian membilasnya dengan sampo ataupun sabun biar badan kita lebih wangi dan lebih segar. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita mengenai bagaimana tata cara mandi besar. Sekian pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.